Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Kali ini materi yang akan saya bahas itu judulnya adalah Donna fuko kiteimasu ka? Donna fuko kiteimasu ka? Oke, mari kita lihat tujuan pembelajarannya ya. Jadi materi hari ini tuh kita akan menjelaskan tentang pakaian ya, kemudian ada aksesorisnya, dan bagaimana cara menyampaikan ungkapan berpakaian ya. Lalu dari situ kita dapat menanyakan dan menginformasikan mengenai pakaian atau aksesoris yang dipakai oleh seseorang. Oke, dari mulai atas kepala sampai dengan ujung kaki. Oke, mari kita lihat. Berikutnya adalah kosakata yang berhubungan dengan pakaian. Ya, pakaian dalam bahasa Jepang itu fuku. Sesuatu yang kita pakai ya. Pakaian, fuku. Yang pertama ada dress ya. Jadi apapun jenisnya kayak gaun, dress ya, yang buat pesta, party, itu dalam bahasa Jepang doresu ya. Jadi gampang, dress, doresu ya, seperti itu. Oke, kemudian ada T-shatsu dari kata t-shirt, kaos ya. Jadi apapun jenis kaosnya, pokoknya kaos. Ya, kaos yang biasa kalian pakai di rumah, mungkin untuk main atau untuk tidur ya, T-shatsu. Oke, seperti itu. Kemudian ada baju ya, shatsu baju. Jadi ini lebih apa ya, lebih rapi ya, maksudnya baju kayak model kemeja dan sebagainya dan sejenisnya ya. Jadi dalam bahasa Jepang itu shatsu. Oke, maksudnya pakaian yang dipakai di acara atau kegiatan yang lebih formal ya, yang lebih rapih yaitu shatsu. Oke, kemudian ada jaket, jaketo ya, jaketo. Gampang ya, jaket jadi jaketo ya. Bahasa Jepangnya jaketo. Oke, kemudian kita beralih ke rok ya. Jadi rok dalam bahasa Jepang itu sukato dari kata skirt ya. Bahasa Inggrisnya rok itu kan skirt. Nah, dijepangkan menjadi sukato. Oke, setelah rok itu ada celana ya. Celana itu dalam bahasa Jepang zubong ya, zubong. Oke, yang terakhir ada seragam ya, seifuku ya. Seifuku itu seragam ya, baik seragam sekolah atau seragam-seragam ya, dan dari kegiatan acara-acara resmi ya atau kegiatan formal itu seifuku. Oke, setelah pakaian kita beralih ke aksesoris ya. Jadi pemanisnya ya, yang ditambahkan mulai dari atas kepala sampai dengan ujung kaki. Dalam bahasa Jepang itu fukushokuhin ya, fukushokuhin, aksesoris. Oke, mari kita lihat yang pertama itu ada sepatu, kutsu ya, kutsu. Dalam bahasa Jepang itu kutsu, sepatu ya. Oke, kemudian ada topi ya. Jadi apapun topinya, maksudnya mau topi laki-laki atau topi wanita ya sama. Dalam bahasa Jepang itu boshi, boshi ya, boshi. Setelah topi, kita beralih ke kacamata ya. Kacamata itu megane, megane ya, megane. Oke, kemudian ada dasi ya, dasi dalam bahasa Jepang itu nekutai. Nekutai ya, dasi, nekutai. Berikutnya ada jilbab ya. Jilbab itu dalam bahasa Jepang jiru babu ya, jiru babu. Jiru babu atau
dari kata hijab menjadi hijab, ya, hijabu. Jadi bahasa Jepangnya jilbab bisa jirubabu atau hijabu, ya. Oke, berikutnya ada kaos kaki, kutsushita, kutsushita, ya, kutsushita. Kemudian ada sendal, ya, sandaru, sandaru, ya, sendal. Oke, berikutnya kita lihat cara mengungkapkan, ya, bagaimana kita berpakaian, ya. Nah, di sini ada pola kalimatnya, ya, dalam bahasa Jepang itu bunpo, ya, pola kalimat. Tata bahasanya bunpo. Oke, kemudian di sini yang pertama rumusnya ada KB, ya. Ingat KB itu adalah kata benda. Jadi kata benda yang pertama di sini itu adalah pakaian atau aksesorisnya. Jadi kalian tulis atau masukkan nih pakaiannya atau aksesorisnya. Misalkan baju, ya, boleh, atau misalkan dasi, ya, itu pakaian atau aksesorisnya. Kemudian setelah itu ada partikel. Ingat, ya, dalam kalimat bahasa Jepang itu pasti ada partikel atau to be, ya. Di sini pakainya o. O atau wo, ya, sama aja, ya. O atau wo. Kemudian di belakang partikel itu ada beberapa kata kerja yang artinya sama-sama memakai atau menggunakan, ya, tergantung apa yang dipakai. Ya, ada kite, kakete, kabute, haite, shite. Ya, jadi nanti kalian akan pilih salah satu. Pilih salah satu kata kerja yang sesuai dengan benda yang dipakai, ya. Nanti kita lihat bagaimana aturannya. Kemudian setelah kata kerjanya, di belakang ada kata imasu atau imas, ya. Imasu. Titik, ya. Oke, di sini contohnya adalah Ali memakai sendal, ya. Jadi di sini kalian tinggal menambahkan orang, ya. Di sini orangnya Ali. Kemudian pakaian atau aksesoris yang dipakai dia adalah sendal, ya. Nah, jadi kita cari kata kerja yang sesuai dengan bendanya. Karena yang dipakai itu adalah sendal, ya, maksudnya adalah pakaian atau aksesoris yang dipakai di bagian bawah itu dalam bahasa Jepang menggunakan haite imas. Haite, ya, menggunakan kata kerja haite. Jadi Ali-san wa sandaru wo haite imasu, ya. Atau Ali-san wa sandaru o haite imasu. Ya, sekali lagi, jadi di sini nama orangnya Ali, kemudian benda yang dipakai adalah sendal, ya, sandaru. Kemudian kata kerja yang cocok digunakan untuk dipasangkan dengan sendal adalah haite. Kemudian disambung dengan imas menjadi haite imas. Oke, mari kita lihat bagaimana aturan pakai kata kerjanya, ya. Oke, di sini jenis-jenis kata kerja memakai dalam bahasa Jepang. Kita lihat ada berapa? Yang pertama, ya, yang pertama itu ada kite, ya, tadi ada kite. Kite imas, ya. Nah, kite imas ini adalah kata kerja memakai tapi hanya bisa digunakan untuk memakai atasan, ya, pakaian atasan. Misalkan baju, kemeja, jaket, doresu, ya. Pokoknya di bagian baju, ya, itu kata kerjanya harus memakai kite imas. Kemudian yang kedua ada kakete imas. Ya, kakete imas. Jadi kakete imas ini dipakai untuk memakai benda yang tergantung posisinya, ya. Contohnya di sini adalah kacamata, ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin menulis kalimat, misalkan Ali memakai kacamata, berarti nama orangnya Ali. Kemudian bendanya adalah kacamata. Kata kerja yang sesuai
dengan kacamata ini harus kakete imas ya. Jadi sudah ada pasangannya ya. Jadi Ali kacamata ya. Jadi bendanya kacamata, kata kerja yang sesuai adalah kakete imas. Jadi Ali sanwa meganeo kakete imas. Ya, seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga ada kabute imas ya, kabute. Nah, kabute ini adalah kata kerja yang digunakan hanya untuk mengenakan sesuatu yang menutupi kepala. Contohnya jilbab, topi ya, sesuatu yang menutupi kepala. Misalkan Ali memakai topi. Orangnya Ali, kemudian benda yang dipakai bagian atas yang menutupi kepala itu adalah topi ya. Berarti Ali sanwa Boushio kabute imas ya. Jadi ingat topi dan jilbab itu pasangan kata kerjanya adalah kabute imas. Oke ya. Kemudian kita lihat berikutnya yang keempat itu ada haite imas ya. Tadi yang sudah saya contohkan. Jadi haite imas itu adalah kata kerja yang berpasangan dengan sesuatu yang digunakan di bagian bawah. Misalkan rok, celana, sepatu, kaos kaki, sendal ya. Itu. Misalkan Ali memakai sepatu ya. Orangnya Ali, sesuatu yang di bawah yang dipakai dia adalah sepatu. Ya, jadi Ali sanwa kutsu o haiteimasu. Jadi rok, celana, sepatu pasangannya adalah haiteimasu. Tidak bisa yang lain ya. Oke, yang terakhir ada shiteimas ya. Shiteimas. Nah, ini dipakai untuk memakai dasi, aksesoris, misalkan gelang ya, kemudian jam ya. Jadi pakainya shiteimas. Misalkan Ali memakai dasi ya. Jadi orangnya Ali, benda yang dipakai adalah dasi. Nah, pasangan kata kerja yang tepat adalah shiteimas. Jadi Ali sanwa nikutayo shiteimas. Ingat minasang, di bagian pola kalimat ini kalian harus bisa mengingat benda dan pasangan kata kerja yang pas dengan benda tersebut. Jadi tidak boleh tertukar. Harus sesuai dengan benda yang dipakai ya. Jadi misalkan tadi pakaian seperti baju itu ya, daerah baju misalkan kaos, jaket dan sebagainya kata kerjanya harus apa. Kemudian yang kedua itu misalkan sesuatu yang menutupi kepala, berarti kata kerjanya yang harus dipakai itu apa. Kemudian yang dipakai di bagian bawah seperti rok, celana, sepatu, kaos kaki, sendal itu kata kerja yang sesuai yang harusnya dipakai dengan itu apa. Jadi tidak boleh tertukar ya, harus sesuai. Oke. Mari kita lihat contoh dialognya ya. Di sini dalam bahasa Indonesia dulu ya. Apakah pakaian yang dipakai Ali ya? Pakaian apa yang dipakai Ali? Kemudian jawabannya baju ya, memakai baju. Pertanyaannya dalam bahasa Jepang, Ali sanwa donna fuku o kiteimasu ka? Ya. Ali sanwa donna fuku o kiteimasu ka? Oke, jawabannya adalah T-shirts wo kiteimasu. Oke, jadi benda yang dipakai adalah baju, kemudian pasangan kata kerjanya yang pas dengan baju itu adalah kiteimasu. Jadi T-shirts wo kiteimasu. Atau boleh Ali-san wa T-shirts wo kiteimasu. Ya, seperti itu. Hai, minasan, warimashita. Arigatou gozaimasu.